Nasib malang menimpa Sumiasih, 27 tahun, ibu muda yang tinggal di Gubuk Reot di Kampung Melati, RT 01 RW 07 Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Sejak pandemi COVID-19 melanda negeri ini, suami tidak bekerja lagi sebagai buruh bangunan di Kota Tangerang. Sang suami Muhammad Ismail memilih pulang kampung dan tinggal di kampung halamannya di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, meninggalkan anak dan istrinya yang tinggal di Gubuk Reot seakan enggan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Faktor keberuntungan seakan tak berpihak pada warga kurang mampu yang berada di garis kemiskinan, seperti yang dialami Sumiasih. Niat memiliki rumah layak huni dari bantuan pemerintah tak dapat direalisasikan karena terbentur lahan yang ia tempati milik salah satu perusahaan, hingga ia cuma bisa pasrah menunggu kebijakan dari pemilik lahan atau dermawan yang peduli untuk memberikan lahan demi tempat tinggal yang nyaman, sehat, dan layak huni. Sejak 4 tahun lalu dirinya tinggal di Gubuk Reot tersebut yang jauh dari kata layak, masih beralaskan tanah berbalut karpet dengan dinding bilik bambu yang sudah rapuh, hingga angin malam selalu menyelimutinya. Kehidupan Sumi, ibu muda yang sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu rumah di perumahan elit wilayah Jonggol ini, yang hanya mendapat upah 200.000 per minggu, jauh berada di garis kemiskinan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bersama kedua anaknya pun tak mencukupi dari hasil kerjanya. Bahkan saat hujan lebat dan angin, Sumi dan 2 anaknya harus mengungsi ke rumah ibunya. Siapapun akan merasa iba dan tak kuat menahan air mata melihat kehidupan Sumi sehari-hari. Dini hari hingga tengah hari ia rela bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu rumah di perumahan elit wilayah Jonggol. Walau tak mencukupi untuk biaya kehidupan sehari-hari yang jarak tempuhnya sekitar 2 km dengan berjalan kaki, pulang ke rumah harus kembali bekerja dari mencari kayu bakar hingga kebutuhan masak dan mengerjakan rumah serta mengurus kedua anaknya. Kayu bakar ini kenapa teh? Suka nggak kebeli gasnya. Kerjanya di mana? Jadi pembantu rumah tangga di Citra. Oh, di perumahan Citra Indah. Iya. Nah, itu gajinya berapa teh? 1 minggunya 200.000. Nyuci, ngepel, nyapu gitu. Cuman pagi Gosok. aja apa sampai sore? Setengah hari. Setengah hari aja. Iya. Iya. Teh, terus kalau suami teteh emang sekarang kerja di mana? Sekarang lagi nggak kerja. Sejak kapan? Sejak ada corona nggak kerjanya. Pertamanya sih kerjanya di Tangerang, Banten sebagai bangunan serabutan. Ya kadang pulang kadang enggak. Itu kenapa tuh alasannya? Alasannya nggak punya ongkos. Gak punya ongkos. Emang tinggalnya di mana teh? Di Tanjung Sari. Tanjung Sari. Iya. Apa dia karena malu atau punya rumah gini atau gimana? Enggak sih, enggak malu, cuman daripada pulang nggak punya uang gitu buat anak istri, lebih baik nggak pulang katanya. Terus kalau sehari-hari teteh jajan anak-anak dari mana tuh? Dari penghasilan ini ngebabul Citra. Ya di situ. Iya. Bisa nyimpen nggak? Enggak. Susah sih Pak ininya nyimpennya, soalnya anakku juga 2, belum risiko dapur seperti beras atau apa, kadang-kadang makan pun juga nggak sama lauk. Teh, khawatir nggak sih tinggal di Gubuk Reot seperti ini teh? Ya kuat nggak kuat Pak, kalau hujan gede sama angin lari ke rumah orang tua, takutnya rubuh. Teh, ada kan bantuan pemerintah Rutilahun, nah itu teteh pernah nggak diajuin? Oh katanya sih ada, cuman belum turun. Kenapa tuh? Karena belum turunnya kenapa? Mungkin kendalanya karena tanahnya PT kali Pak. Jadi teteh numpang di tanah PT ya? Iya. Sudah berapa lama teh numpang di tanah PT? 3 tahun 4 tahunan sekarang. Sementara itu, menurut penjelasan Camat Jonggol Andri Rahman, Gubuk Reot milik Sumi di Kampung Melati tersebut sudah beberapa kali diajukan untuk mendapat bantuan pembangunan rumah layak huni.
Namun hal tersebut terbentur kepemilikan lahan yang hanya menumpang di salah satu perusahaan, dan saat ini pihak pemerintah Desa Singasari sedang berusaha pada pemilik lahan untuk memberikan atau pinjam pakai lahan tersebut hingga syarat untuk mendapat bantuan pembangunan rumah layak huni tidak terkendala kepemilikan lahan. Diajukan juga beberapa kali memang tidak bisa karena lahan tanahnya bukan lahan tanah milik pribadi. Karena itu desa dengan kami nanti akan memohon kepada perusahaan minimal kalau memang tidak bisa diberikan atau dihibahkan, ya minimal pinjam pakailah gitu. Bukan sementara setahun gitu kan. Jadi mereka itu tanah milik perusahaan atau PT. Sehingga kami sudah konfirmasi dengan desa akan memohon gitu, terkait dengan hal tersebut. Apakah ada Kang kebijakan dari perusahaan tersebut, Kang? Ya, kami mohon gitu, karena kan namanya perusahaan ataupun pihak-pihak ketiga yang memiliki lahan, kita akan request pemohon. Mudah-mudahan beliau ngerti lah terkait dengan permohonan kami untuk masyarakat yang miskin, masyarakat tidak mampu, karena beliau tidak punya tanah, tidak punya lokasi untuk tempat tinggal, sehingga menggunakan tanah yang ada di situ. Ternyata tanahnya adalah tanah PT. Nah, karena itu memang beberapa kali desa sudah mengajukan. Dari Jonggol, Kabupaten Bogor, tim liputan melaporkan.